Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lama yakdima amarah. Sekali-sekali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia perintahkan kepadanya. Ayat di sini Allah menerangkan tentang sifat ujub pada diri manusia ketika memiliki ilmu, ketika memiliki pengetahuan, ketika titelnya sarjana, ketika titelnya PhD, ketika titelnya master, ketika titelnya profesor. Ujub. Dengan kecerdasannya itu dia terjun ke dalam lubang kepandiran. Semakin tinggi manusia itu jatuhnya semakin sakit. Begitupun untuk orang-orang yang cerdas, untuk orang yang pintar. Ketika manusia itu sudah masuk ke dalam yang namanya ujub, merasa besar karena dirinya sendiri, tidak ada hak untuk Allah, tidak ada hak untuk manusia, tidak ada hak untuk alam. Muncul nanti sifat diktator itu. Berasa ucapannya adalah seperti yang Julius Caesar kan, aku adalah Roma, aku adalah negeri. Jadi apa yang aku katakan itu adalah perintahku, hak langsung. Itu yang ujub-ujub itulah yang melahirkan Namrud, yang melahirkan Fir'aun, yang melahirkan raja-raja lalim yang menjadi musuhnya para nabi. Bahaya. Sangat bahaya. Makanya ketika sifat ujub itu menghinggap kepada Rasulullah bagi yang Sunni, yang percaya ini adalah Muhammad, menghinggap kepada hatinya Abu Bakar bagi yang Syiah ini percaya adalah Abu Bakar, itu Allah murkanya sangat luar biasa. Karena dia yang maha tahu, dia yang maha tinggi, dia yang maha segalanya, itu mampu memprediksi, oh tidak bisa ini kelakuan orang seperti ini. Karena saking sayangnya dia, saking ingin melihat itu Muhammad tidak terjerembab ke dalam sifat yang ujub, langsung Allah murkai, langsung Allah marahi. Begitu sayangnya dia kepada Abu Bakar, dia tidak mau melihat sahabat Rasulullah ini yang luar biasa menghambanya kepada Rasulullah. Bahkan saking menghambanya ketika Muhammad iseng saja mengatakan, Abu Bakar kau terjun ke jurang, pasti Abu Bakar terjun itu. Langsung Allah marah, ya Allah langsung murkai. Bahaya karena soalnya tidak mau kekasihnya itu memiliki sifat ujub. Yang harusnya dia sebagai seorang nabi, yang seharusnya dia sebagai seorang rasul, nanti dia bisa menjadi Fir'aun, bisa menjadi Namrud. Makanya orang-orang yang beragama, orang-orang yang beradab, orang-orang yang mengaku dirinya Islam bukan hanya KTP itu paham betul. Kecerdasannya itu memiliki rambu-rambu, memiliki pagar-pagar. Apa? Yaitu melaksanakan perintah Allah. Dan hampir 100% yakin, bahkan itu Rasul pun, bahkan itu Nabi yang paling suci sekalipun, tidak semua perintah Allah mampu dia laksanakan karena manusia adalah makhluk yang lemah. Tidak akan pernah bisa. Makanya Allah katakan, engkau belum melaksanakan apa yang aku perintahkan. Kalau kau benar-benar menjadi seorang yang menghamba, tidak akan pernah bisa. Kau menghamba sehamba-hambanya, kau tidak akan pernah bisa. Kau mengaku dirimu pecinta Allah, tidak akan pernah bisa. Makanya sifat manusiawinya itu, sifat kelemahannya itu Allah maklumi. Makanya dia tidak ingin melihat itu Abu Bakar, ingin melihat itu Muhammad terhinggap dalam sifat ujub. Dia rem. Hei, engkau ingat Muhammad, belum semua perintah yang aku berikan kepadamu kau laksanakan. Hei kau Abu Bakar, meskipun kau merasa dirimu paling dekat dengan Muhammad, belum semua perintah yang aku perintahkan kepadamu kau laksanakan. Dan engkau merasa
Tidak layak ilmumu untuk seorang buta yang menghadap kepadamu karena dia menjijikkan luar biasa, gembel luar biasa. Engkau berpikir itu bagaimana mengislamkan orang-orang kaya, orang-orang berpangkat di kafir Quraisy. Oh tidak, itu urusannya langsung dengan aku. Ketika itu anggota DPR, ketika anggota MPR, presiden, apapun itu, mereka sesatnya luar biasa. Kau tidak ada hak untuk sucikan mereka, tidak. Itu langsung berhadapan dengan aku. Dan kalau Allah sudah seperti itu, mampuslah kau. Tidak perlu di hari penghisapan, Allah katakan di alam barzah akan dimakan benar-benar, dikerjain habis-habisan. Bergetar, makanya Al-Quran itu peringatan sekaligus kabar gembira bagi mereka yang percaya kepada Allah, takut kepada Allah. Bagi mereka yang mengejar duniawi, kemaksiatan, engkau sampai lidahmu ini ada bulu-bulu jembut sekalipun tidak akan pernah bisa. Karena mereka menutup dirinya. Dan kalau mereka sudah menutup dirinya, tidak perlu tanggung-tanggung, Allah tutup juga 2 kali lipat. Walaupun KTP-nya Islam, kafir yang paling kafir ya malah mereka itu. Kalau kau meneriak-neriaki orang kafir, tapi dia sifatnya baik, menolong orang miskin, gerang kepada korupsi, hati-hati. Nanti orang kafir itu tertawa di surga, sementara engkau pencinta Muhammad ditertawakan, menggeliat-menggeliat di dalam neraka jahim. Hati-hati. Sekali-sekali janganlah begitu, kau yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, karena semua perintah aku pasti engkau tidak bisa laksanakan. Meskipun engkau luar biasa solehnya, luar biasa sucinya, luar biasa ilmu pengetahuan tentang agama. Karena ini yang dimarahi Muhammad ini, bukan main-main. Satu-satunya surat yang memarahi Muhammad bagi yang Sunni percaya, satu-satunya surat yang memarahi Abu Bakar bagi yang Syiah percaya. Ini geramnya luar biasa. Dari hanya setetes mani yang menjijikan, Allah tinggikan derajatmu, Allah tinggikan kecerdasanmu. Dan engkau mencederai seorang yang ingin menghamba, ingin mengenal Allah. Karena dia miskin, karena dia buta, karena dia menjijikan di hadapanmu. Dan Allah sangat murka. Siapapun yang tidak memiliki pelindung, meskipun dia penyembah bulu babi, aku yang melindungi. Makanya kejaliman itu haram. Para nabi tidak pernah jalim. Engkau mahjab, walaupun engkau nih mahjab nih, mahjab menguasai seluruh dunia, tapi mengakui seorang nabi jalim, hati-hati. Engkau pasukan laknatullah atau pasukan Allah, hanya Allah yang tahu. Haram bagi para nabi jalim, meskipun dia kafirnya luar biasa, meskipun dia bejatnya luar biasa, meskipun dia bodohnya luar biasa, meskipun dia jalimnya luar biasa. Ibrahim tidak pernah itu mengangkat senjata di depan Namrud. Musa itu tidak pernah mengangkat tombak di hadapan ayahnya Fir'aun, ayah angkatnya, tidak. Haram. Bahkan ketika Musa membunuh tanpa izin Allah, Allah murkai. Allah usir dia, suruh pergi entah kemana, sampai dia bertobat. Dan sekali lagi, Allah tidak mentakdirkan dirimu untuk masuk neraka. Ini satu-satunya logika terbalik yang masih iblis lekatkan kepada anak cucu Adam. Sudahlah, untuk apa sholat? Engkau sudah takdirnya masuk neraka, udah. Kau memang lahir sebagai bajingan, kau memang lahir sebagai pelacur, kau memang lahir sebagai bangsat, sudah. Tidak. Allah tidak mendaki itu.
Itu atas pilihanmu sendiri. Hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin.